di hari Selasa. Kira-kira siapa yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ya? Kemarin kan tanggal 11. Oh, tanggal 12 Bunda. Iya, sekarang adalah tanggal 12. Oke, nah kita akan belajar bersama di hari Selasa tanggal 12 ini. Namun sebelum kita belajar, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah sepanjang 1 minggu ini kita akan belajar dengan tema binatang. Dan temanya adalah binatang yang bisa terbang. Yang memiliki sayap. Nah, kira-kira ada tengah semua Bunda ya. Ada kupu-kupu, ada lebah, ada capung, ada kumbang. Iya, kumbang dan masih Iya. banyak sekali Bunda ya. Ya, kemarin kita sudah mengenal nama dan bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, berarti sepanjang 1 minggu ini kita akan belajar ya dan mengenal binatang-binatang yang memiliki sayap dan bisa terbang. Nah, kalau ayat hafalan kita, Ayat hafalan kita dari Yohanes Bunda. dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Oke, karena ini hari kedua kita cekam pelan-pelan Bunda ya. Oke Bunda. Supaya anak-anak juga boleh ikuti dengan pelan-pelan juga sambil digerakkan Bunda. Iya Bunda. Supaya bisa dihafal. Oke, ikuti Bunda. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6. ayat 6. Akulah jalan kebenaran Jalan dan kebenaran dan hidup. dan hidup. Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang kita ucapkan pelan-pelan secara bersama. Kita mulai. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi aku itu bukan Bunda ya, Iya. tapi Tuhan Yesus Yesus yang berfirman kepada kita. Jadi ingat ya itu kalau kita minggu ini sepanjang 1 minggu ini dari Yohanes 14 ayat 6. dan yang pastinya setiap minggu kita mempunyai nasihat, yaitu menjaga setiap binatang peliharaan yang kita miliki di rumah ataupun binatang yang dipelihara oleh tetangga kita atau Iya. orang-orang di sekitar kita. Kalau ada binatang peliharaan berarti kita harus bertanggung jawab untuk merawat, memberi makan dan harus menyayangi binatang. Ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan Bunda. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama. Di sini kita akan belajar mengenal mana binatang yang terbang, yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, kira-kira Bunda Novi tahu tidak binatang yang menguntungkan? Lebah Bunda. Betul sekali. Dan salah satunya adalah lebah. Apalagi Bunda? Kemudian ada kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Apalagi? Kemudian ada merpati. Iya, burung merpati. Iya. Nah, kalau binatang yang tidak menguntungkan yang bisa merugikan kita apa ya? Lalat. Apalagi nyamuk. Jadi itu adalah binatang yang merugikan. Kenapa coba binatang nyamuk dengan lalat ini merugikan? Kalau lalat Bunda, kalau dia kan biasa hinggap di dan kalau misalnya ada makanan di atas meja tidak ditutup, ya, dia hinggap. Dan kemudian kalau kita makan bisa sakit. Betul sekali, karena di kaki lalat itu ada banyak sekali sisa-sisa atau kotoran ya. Iya. Karena lalat paling suka sekali hinggap di tempat yang kotor atau bangkai
ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah dari tempat-tempat yang kotor masuk ke dalam rumah atau masuk di tempat-tempat penjual di pinggir jalan, kemudian kita beli makanan di situ, wow, pasti sudah banyak sekali lalat yang hinggap di situ Bunda ya. Iya, betul. Dan pastinya sudah tidak bersih. Jadi lebih baik kita tidak banyak jajan Bunda ya di luar sana, apalagi kalau tempatnya terbuka. Kemudian nyamuk ini sangat merugikan karena menggigit kita, mengisap darah dan bisa juga menyebabkan demam berdarah. Karena nyamuk ini juga sama dengan lalat ya, hinggap-hinggap di tempat-tempat yang gelap, tempat yang kotor, sebagai tempat yang sekali. Nah, kalau yang tadi menguntungkan itu ada lebah. Lebah kan menghasilkan madu dan pasti semua suka madu ya. Bunda juga sangat suka madu, jadi sangat menguntungkan bagi kita, tetapi kita tetap hati-hati karena ada orang tertentu yang bisa menghasilkan atau merawat ya lebah ini supaya menghasilkan madu. Kalau kupu-kupu dia sangat bermanfaat untuk menghiasi apa ya? Iya, memperindah. Misalnya kalau rajin tanam bunga, pasti di situ banyak dia hinggap di bunga. Iya, banyak kupu-kupu hinggap di bunga-bunga dan menghisap sari bunga. Dan pastinya kalau kita lihat pasti akan senang sekali. Nah, ada kupu-kupu yang kalau sudah jadi ulat, ini ulatnya bisa menghasilkan benang. Ya, ada binatang yang ulat ini yang bisa jadi benang, tapi kita akan pelajari lain waktu binatang atau ulat yang menghasilkan benang, atau bisa dicari di YouTube mana sih binatang atau ulat mana sih yang bisa terbuat dari benang atau bisa menghasilkan benang. Oke. Nah, tadi kita sudah menyebutkan binatang yang merugikan dan bisa memberikan manfaat buat kita. Kira-kira siapa yang ciptakan? Ayo. Tuhan Bunda. Iya, betul sekali. Jadi yang menciptakan semua binatang itu adalah Tuhan. Tuhan menciptakan pasti ada tujuannya. Jadi kita harus menghargai setiap ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita bunuh atau tidak boleh kita lempar atau pokoknya hal yang tidak baik yang bisa merusak ciptaan Tuhan itu tidak boleh kita lakukan. Bisa Bunda. Oke, nah setelah kita mengenal binatang yang menentukan, kemudian yang menentukan, dan mengenal siapa yang menciptakan, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Novi. Terima kasih Bunda. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita ya di materi kita yang pertama. Ya, kita belajar tentang binatang-binatang yang menguntungkan dan yang merugikan. Oke, nah kita akan sebelum lanjut kayaknya lebih bagus kita bernyanyi dulu ya. Oke, siap Bunda. Oke, kita nyanyi dulu, siap? Siap Bunda. Belajar di buku. Oke. Kita akan belajar buku bahasa Inggris. Wow, pasti anak-anak senang sekali ya belajar bahasa Inggris.
Oke, silakan ambil bukunya, buku bahasa Inggris ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan buka bukunya di halaman 22. Open Your book page 22. Oke. Nah, coba perhatikan ada gambar apa ini? Itu Ada adalah gambar anjing. Kemudian ada gambar Ayam. ayam dan ada gambar burung. Coba Bunda mau dengar dulu. Kalau anjing bagaimana bunyi suaranya? Gung 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 gung. Kalau ayam, Kukuruyuk. iya kukuruyuk. Kalau burung, cit 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 cit. Oke, anak-anak tahu tidak bahasa Inggrisnya anjing? Anjing bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya dog. dog. Kalau ayam, chicken. Kalau burung, bird. Oke, jadi tugas kita di buku di halaman 22 ini kita akan memasangkan binatang dengan tempat peliharaannya ya, dengan tempat peliharaannya. Nah, contohnya burung tempat tinggalnya di mana? Di sarang Bunda. Iya, di sarang. Nah, mana gambar sarangnya? Ini ya, jadi nanti anak-anak akan menarik garis, kemudian akan menghubungkan ke gambar sarangnya. sangkarnya ya. Nah, kemudian begitu juga dengan ayam di Sangkar. disangkar. Kemudian anjingnya di rumah-rumah rumah-rumah kecil. Jadi nanti anak-anak akan memasangkan burung di sarang, kemudian ayamnya di sangkar, kemudian anjing di rumah. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nanti kalau misalnya supaya lebih menarik, boleh diwarnai ya. Oke Bunda. Oke, itu dia pembelajaran kita di materi kita yang kedua. Selamat mengerjakan anak-anak. Kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Dan di materi kita yang ketiga ini nanti kita akan belajar tentang apa ya Bunda? Bermain Bunda. Iya, kita akan belajar sambil bermain ya. Kita akan bermain motorik Bunda ya. Iya Bunda, melatih motorik kita. Melatih motorik kita. Oke, nah nanti kita akan bersama-sama berpasang-pasangan Bunda ya. Iya. Kita akan memindahkan satu benda. Nanti Bunda akan memberikan petunjuknya. Nanti materi kita hari ini akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Halo anak-anak. Oke, nah saat ini kita akan bermain sambil belajar. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini Bunda sudah sediakan bola, kemudian ada nampan atau baki ya. Kemudian di sini Bunda sudah susun kursi plastik yang saling membelakangi. Kemudian di sana di ujungnya Bunda sediakan keranjang. Kalian tahu mau cara mainnya bagaimana? Mau Bunda. Oke, jadi kalian nanti akan berjalan sambil memegang tempat seperti ini ya. Oke. Kalau sudah nanti dimasukin ke dalam keranjang bolanya. Oke, bisa sekali lagi ya kita masukkan keranjang ya. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Yeay. Oke, jadi nanti permainannya begitu ya. Nanti bisa dipraktek dengan keluarga di rumah. Jadi di sini kita belajar untuk latihan motorik kita, kemudian cara menyumbangkan bola di atas nampan. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, selamat bermain dengan keluarga. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang keempat. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Kalian mau tahu? Mau Bunda. Oke, nah pembelajaran kita yang keempat ini akan dipandu oleh Bunda Ovi. Silakan Bunda Ovi. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, di materi kita selanjutnya kita akan masuk di materi kita yang keempat. Nah, di materi kita yang keempat ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, tugasnya hari ini adalah kita
kita akan menggambar. Silakan ambil buku gambarnya, ambil pensil dan buku gambarnya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan membuat garis melingkar berbentuk seperti obat nyamuk. Jadi kita akan mulai membuat garis melingkar berbentuk obat nyamuk ya, yang biasa dibakar. Kalau ada yang biasa melihat mamanya membakar obat nyamuk di rumah pasti ingat. Nah, seperti ini. Mulai dari garis paling kecil melingkar sampai yang terbesar. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini adalah garis yang berbentuk seperti obat nyamuk. Nah, kira-kira kalau obat nyamuk itu ada beberapa macam ya. Ya, ada yang bisa dibakar dan ada juga obat nyamuk elektrik yang hanya dicas, kemudian itu kita pakai sebagai obat nyamuk. Dan juga ada yang dibakar seperti ini ya. Pasti semua anak-anak di rumah pernah melihat yang obat nyamuk seperti ini. Nah, kalau misalnya kita membiarkan tubuh kita digigit oleh nyamuk, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita kalau kita membiarkan tubuh kita digigit oleh nyamuk? Pasti sakit ya, dan bisa mengakibatkan DBD, demam berdarah, dan itu bisa membuat kita masuk rumah sakit kalau kita membiarkan tubuh kita digigit oleh nyamuk. Nah, itu tugas kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Semua simpan semua peralatannya, bukunya dan juga pensilnya. Kita akan menutup video pembelajaran. Nah, itu semua tadi materi pembelajaran kita di hari Selasa. Jadi tadi kita belajar dari apa tadi? Tanya jawab Bunda. Betul sekali. Kemudian kita belajar dari buku. Kemudian tadi juga kita belajar sambil Bermain menggunakan bola ya. Iya, Kemudian benar. tadi yang terakhir kita belajar menggambar garis berbentuk Berbentuk spiral ya, yang bentuk obat nyamuk. obat nyamuk Bunda. ya. Dan tadi sudah tahu kalau kita digigit nyamuk itu bagaimana? Kita bisa sakit. Kita bisa sakit, kemudian gatal ya. Jadi Iya, banyak benar. banyak yang terjadi. Oke, nah saat ini kita akan menutup pembelajaran kita. Semuanya tepuk semangat, tepuk semangat. 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 Nah, saat ini kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dalam satu minggu ini dari Yohanes 14 ayat 6. Oke, kita Bunda. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6. ayat 6. Akulah jalan Akulah jalan dan kebenaran dan dan kebenaran hidup. dan hidup. Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. kalau tidak melalui aku. Nah, itu adalah perkataannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke Tuhan. Jadi hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa bertemu dengan Allah. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan. Oke, nah saat ini kita akan tutupnya semuanya, lipat tangan. Tutup matanya, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, di anak-anak demikian video pembelajaran kita hari ini di hari Selasa ya. Sampai jumpa besok di hari Rabu. Dadah. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.